mengurangi makna dari acara pada pagi siang hari ini. Sholawat salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapat syafaat yang pada kesempatan pagi hari ini akan saya bacakan beberapa susunan tersusun. Yang pertama tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian penjelasan kalender akademik. Yang berikutnya yaitu tentang kemahasiswaan. Yang berikutnya dari Senat Mahasiswa dan DPM. Yang terakhir doa dan penutup. Untuk mengawali acara pagi hari ini supaya kita diberi kelancaran, kemudahan, mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus nanti pengarahan dari Ibu Direktur. Untuk itu kami persilakan Sarjana Sains Media Divisi. Monggo Bu Inggar. Baik, terima kasih Pak Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini hari kedua PK2MB pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang pagi hari ini kita jalani. Semoga mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita akan mengharapkan syafaatnya. Masih semangat teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa akademisi dan SEMA ya, ada SEMA dan HIMA. Semangat ya, masih semangat ya. Baik, yang terhormat seluruh Putir 1, 2, dan 3. Kemudian seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang akademisi karya usaha Kediri yang saya cintai, calon mahasiswa akademisi karya usaha Kediri. Kalau kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ita bahwa tema PK2MB kita adalah Never Stop Learning in Normal Era atau Ever Stop Learning in Normal Era, bahwa yang bisa saya tambahkan kita dihadapkan di era pandemi ini untuk tetap belajar. Bahkan pada saat di dalam kandungan pun, teman-teman sekalian sampai dengan usia yang sama mengembangkan potensi soft skill. Nah, ini kesempatan untuk seluruh calon mahasiswa gizi mengembangkan bakat, minat, dan potensinya dengan sebaik-baiknya dan dengan bergabung bersama kami di keluarga besar Akademisi Karya Usaha Kediri. Barangkali masih ada yang bertanya-tanya kenapa ada akademisi, kenapa ada stikes. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ita. Bu Ita selaku Ketua Stikes Karya Usaha Kediri. Jadi di dalam Yayasan Karya Usaha Kediri terdiri dua jenjang pendidikan, yaitu stikes dan akademisi. Sebenarnya akademisi ini lebih tua usianya dibandingkan dengan stikes karena akademisi ini berdiri sejak tahun 1994 dan saya adalah salah satu alumni angkatan pertama
yang diberi kesempatan mengabdi, dan alhamdulillah mendapatkan calon mahasiswa kita selaku. Untuk proses prodi yang lain, sebenarnya akademisi karya usaha Kediri. Tapi sampai dengan sekarang, untuk tahun pembelajaran sekarang ini kita masih di bawah nama Akademisi Karya Usaha Kediri. Mbak Isma mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Jadi karena di tahun 94 kita merupakan akademisi swasta pertama di Jawa Timur dan satu-satunya ya gizi yang ada di wilayah Kediri. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat sudah terpilih dan bergabung dengan kami, dan dengan harapan teman-teman sudah tekad niatnya mengembangkan potensi yang ada, belajar di Akademisi Karya Usaha Kediri. Baik, untuk visi dan misi di Aksi Karya Usaha Kediri ini yaitu menjadi institusi pendidikan kita di aksi ini apa saja mata kuliah yang mendukung dan bagaimana prosesnya serta bagaimana kelanjutannya, apakah akademisi. Nah, silakan teman-teman sekalian menyimak sampai teman-teman untuk tetap memerlukan untuk istirahat atau ada keperluan. Silakan. Slide berikutnya, Mbak Risma. Jadi barangkali berbeda dengan prodi yang lain, tambahan apa muatan ciri khas kita adalah menjadikan teman-teman menjadi seorang entrepreneur. Jadi harapan kita lulusan akademisi pengen jadi pegawai negeri. Karena kondisi sekarang ini sangat susah sekali. Jadi harapannya nanti teman-teman sudah bisa mengembangkan barangkali bakat atau potensi yang ada menjadi seorang entrepreneur. Nah, seluruh mata kuliahnya nanti akan sudah teman-teman dapatkan secara kompleks sekaligus prakteknya, kemudian juga kita bekerja sama dengan profesi yang lain, sekaligus juga stakeholder yang akan siap untuk membantu mengembangkan. Nah, untuk misinya, di aksi ini yang pertama adalah menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan menerapkan kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi KKNI tentang pendidikan gizi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan program pembangunan bidang kesehatan untuk membentuk ahli gizi yang profesional, beretika, berjiwa entrepreneur, berkarakter, dan kompeten. Kemudian menyelenggarakan pendidikan yang kreatif dan inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan profesi gizi. Jadi nanti barangkali akan disampaikan oleh Bu Situ selaku Bodir 1. Kita bisa mengambil penelitian tentang apa dan bisa mengembangkan seperti apa sesuai dengan yang tren sekarang atau barangkali yang menjadi keinginan untuk diinovasikan oleh mahasiswa. Misi ketiga kita adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang gizi untuk mendukung program perbaikan gizi nasional. Dan ini mendapatkan dukungan yang sangat luas
dari berbagai pihak, lintas sektor juga, jadi dari dinas kesehatan, dari swasta, masyarakat. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan kita dan kesempatan itu. Kemudian misi keempat kita adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dosen dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan. Berikutnya mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi. Kemarin sudah disampaikan, berikut juga foto dan gambarnya, apa saja sarana dan prasarana. Sementara ini memang teman-teman sekalian belum bisa datang langsung untuk melihat, tetapi setidaknya dari foto-foto sudah ditampilkan dan kami berusaha untuk mendukung penuh dan melengkapi seluruh sarana dan prasarana untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Misi keenam kita adalah mengembangkan kemitraan dengan stakeholder sebagai upaya peningkatan kualitas di Dharma perguruan tinggi. Bahkan banyak juga mahasiswa yang sebelum lulus jadi stakeholder minta untuk datang ke sini minta. Next. Teman-teman barangkali nanti bisa dipelajari bahwa logo dan lambang kita akan berbeda dengan stikers atau prodi lain. Yang di dalam lambang itu sudah tercantum maknanya. Kita memiliki lambang berbentuk bunga dengan 5 kelopak bergaris tepi kuning dengan warna dasar biru bertuliskan Akademi Gizi yang di dalamnya terdapat simbol bertuliskan Svasta Harena. Kira-kira apa ya artinya Svasta Harena? Nah, nanti barangkali bisa disampaikan dan dicermati pada saat dijelaskan oleh itu atau barangkali teman-teman. Kelopak dengan jumlah 5 dan bergaris tepi kuning ini memberikan arti bahwa Akademi Gizi Karya Sadar Kediri dalam melaksanaannya berdasarkan Pancasila untuk meraih prestasi menghasilkan nilai emas. Warna dasar lambang biru ini memberikan makna bahwa Gizi selalu menciptakan kesejahteraan baik secara internal maupun masyarakat luas. Nah, ini artinya Svasta Harena. Jadi teman-teman sekalian di Akademi Gizi ini kita membina silaturahmi dan kekeluargaan dengan sangat baik. Jadi barangkali teman-teman akan bisa mendapatkan cerita dari kakak-kakak kelasnya. Svasta Harena ini merupakan slogan yang teman-teman harus ingat, disertai gambarnya seperti apa, karena kita belajar gizi, jadi kita harapkan bisa membentuk jiwa yang sehat melalui makanan. Sehingga berusaha nanti kalau jiwa kita sudah sehat, kita bisa meningkatkan masyarakat kita melalui pengelolaan makanan dengan cara yang baik. Next, Pak Risma. Lambang ikan dan padi ini menandai kemakmuran, bahwa harapan kita, sivitas kita bisa berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Kemudian ada logo timbangan, simbol gizi seimbang. Jadi nanti pada saat teman-teman kuliah akan mempelajari sejarahnya, bagaimana seorang profesor atau Bapak Gizi Indonesia ini mencetuskan kata-kata yang dulu dikenal 4 sehat 5 sempurna, sekarang menjadi gizi seimbang. Teman-teman akan belajar itu dengan lebih cermat lagi pada saat proses kuliah. Untuk aktivitas akademika memiliki semangat yang membara dan tak pernah padam. Jadi harapan saya pribadi dan seluruhnya diniati dari awal bahwa teman-teman belajar gizi
dengan tekad yang bulat, digoyah untuk berpindah jurusan atau barangkali mau keluar sampai dengan menerima ijazah dengan gelar ahli gizi. 2 bintang berada bersama tulisan Akademisi Karyosada Kediri mempunyai makna bahwa akan selalu berprestasi dan bersinar di puncak tertinggi. Nah, ini nanti akan dijabarkan pada saat teman-teman menyanyikan marsnya gizi. Jadi teman-teman akan wajib harus menghafalkan marsnya gizi. Simbol swasta harina dilingkupi perisai dengan bagian bawah lancip. Ke bawah bertuliskan Akademi Gizi Karyosada Kediri ini bermakna bahwa sehat hanya dapat ditempuh dengan kemampuan mengelola gizi yang baik itu gizi klinik, gizi komunitas, gizi institusi, dan teknologi pangan. Apa sih bedanya gizi klinik, gizi komunitas, institusi, dan teknologi pangan ini? Nah, nanti akan dijabarkan oleh Ibu atau Bupi barangkali pada saat proses belajar mengajar dan untuk prakteknya. Logo kita melekat pada jas alma mater. Meskipun alma maternya warnanya sama, tapi logonya akan tetap berbeda. Seragam perkuliahan teman-teman akan mendapatkan sudah mendapatkan laboratorium, seragam olahraga, serta semuanya dikeluarkan dan digunakan oleh institusi. Next. Ini profil lulusan D3 Gizi. Harapan kita setelah nanti teman-teman menempuh pendidikan selama 6 semester, teman-teman diharapkan siap bekerja di bidang apa saja. Nah, teman-teman harapannya nanti bisa menjadi seorang pelaksana asuhan dietetik. Teman-teman akan mendapatkan mata kuliahnya yang kompleks sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan dan memberikan pelayanan dietetik pada klien dengan kondisi komplikasi ataupun tidak secara individu maupun secara kelompok. Kemudian teman-teman diharapkan siap untuk menjadi pelaksana kegiatan program pendidikan masyarakat. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Dewan Pembina Yayasan bahwa sekarang tiap puskesmas membutuhkan tenaga gizi dan tidak atau belum semua puskesmas memiliki tenaga gizi lebih dari satu atau barangkali satu. Nah, harapan kita teman-teman dapat memberikan pelayanan di masyarakat baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Peran berikutnya adalah sebagai pelaksana kegiatan gizi institusi. Nah, harapannya dapat memberikan atau menyiapkan makanan institusi yang terkait untuk pemenuhan kebutuhan gizi dalam kondisi normal ataupun darurat. Nah, ini. Kalau misalkan kemarin disinggung oleh Pak Pria, ada juga, nah ini perannya gizi untuk menyiapkan makanan bagi korban bencana atau institusi yang lain yang di situ memang membutuhkan pelayanan makanan karena kondisi tertentu atau kondisi terbatas tidak bisa menyiapkan makanannya sendiri. Misalnya anak sekolah yang full day, mereka membutuhkan di sela-sela jam pelajaran sekolahnya, membutuhkan snack atau mungkin makan siang. Nah, peran teman-teman harus bisa menyiapkan itu. Berikutnya adalah asisten peneliti, bisa membantu untuk proses penelitian dasar dan terapan di bidang gizi dan kesehatan. Hal ini nanti teman-teman akan diasah kemampuannya untuk membuat suatu proposal, berikut kemudian teman-teman melakukan penelitian di semester akhir. Next. Untuk budaya organisasi, Akademi Gizi Karyosada Kediri adalah teman-teman diharapkan mampu melakukan tugas dengan penuh semangat dilandasi rasa ikhlas. Artinya sesuatu yang dirasa berat akan menjadi ringan jika jiwa kita selalu ikhlas. Kemudian kita juga selalu harus mematuhi norma yang berlaku, kemudian melakukan tanggung jawab penuh amanah, kemudian kita bisa memberikan pelayanan dengan harapan
harapan bisa mencapai kemajuan. Budaya organisasi ini kita singkat menjadi SINAR. S-I-N-A-R. S-nya adalah semangat dalam menjalankan semua tugas. I-nya adalah ikhlas dalam bekerja dan berkarya. Kemudian N-nya adalah sesuai dengan norma. A-nya adalah amanah dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah ramah dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, jawat, maupun masyarakat. Jadi ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika, keluarga besar akademisi Karyosaudara. Next. Moto organisasi akademisi Karyosaudara Kediri kita adalah pendidikan berbasis komputer dan berdaya saing tinggi. Nah ini saya kira teman-teman generasi milenial ini sudah tidak asing lagi. Jadi silahkan untuk dikembangkan, bersaing secara sehat, sehingga kita bisa maju bersih di akademisi Karyosaudara Kediri. Ini adalah struktur organisasi yang kemarin sempat mungkin disampaikan oleh Bu Ita adalah untuk Distikkes. Nah ini yang di akademik gizi ini beda sedikit. Jadi Yayasan Karyosaudara Kediri di bawah langsung kepemimpinannya adalah saya, Bu Enggar, kemudian ada UPM dan LPPN. Kemudian saya dibantu oleh pembantu direktur 1 bidang akademik, ada Bu Cucu Supriyatini, teman-teman akan bisa perkenalan sendiri. Kemudian pembantu direktur 2 bidang administrasi dan keuangan, tadi oleh Pak Rohani yang membuka acara, dan pembantu direktur 3 di bidang kemahasiswaan. Teman-teman bisa perkenalan sendiri. Baik, mungkin sebelum saya akhiri, saya sekali lagi berpesan kepada teman-teman, ini adalah hari kedua, di terakhir, mohon diikuti acara PK2MB ini dengan baik dan tertib. Teman-teman, saya berharap untuk selalu melaksanakan 5M, menjaga jarak, atau barangkali tidak perlu kemana-mana ya, tetap di rumah. Kemudian memang jika harus pergi kemana-mana, jangan lupa menggunakan masker. Kemudian supaya badan kita sehat, selalu aktivitasnya disempatkan, berolahraga. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, karena kita adalah orang-orang kesehatan, terutama orang gizi, jadi kita harus memprioritaskan apa yang bisa masuk ke dalam tubuh kita menjadi makanan yang sehat. Dan jangan lupa untuk mendoakan supaya wabah COVID ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung pada proses belajar mengajar semester ini atau bahkan semester depan. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berbahagia, salam sehat, selamat pagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Direktur atas arahan dan sambutannya. Untuk selanjutnya, ini materi kedua, yaitu pengenalan pegawai atau karyawan yang khususnya di Akademi Gizi Karyosaudara Kediri. Sesuai dengan struktur tadi sudah disampaikan bahwa ada pimpinan di Akademi Gizi adalah direktur, kemudian di bawahnya ada pembantu direktur, dan ada yang lainnya. Untuk itu langsung saja, ini kebetulan juga materi saya. Ya. Sebelumnya saya sampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah dikenalkan. Nama saya singkat Rohani. Ya, kebetulan saya diberi amanah menjadi pembantu direktur bidang administrasi dan keuangan. Di mana tugas pokok dari pembantu direktur 2 adalah di bidang administrasi, terutama surat menyurat yang terkait dengan baik itu surat menyurat kepada mahasiswa maupun kepada lembaga-lembaga lain, termasuk juga di bawah keuangan. Jadi nanti yang terkait dengan keuangan. Untuk itu langsung saja kita sesuai dengan struktur bahwa penanggung jawab di Akademi Gizi adalah masih berbentuk direktur, yang mana pada kesempatan ini oleh yayasan direkturnya yang diberi amanah adalah Ibu Enggar Anggraini, sarjana Sains Terapan Magister Gizi. Ya, bisa dilihat profilnya itu yang diberi amanah. Beliau ini kalau yang dari Kediri tinggal di Jalan Setono, itu sebelah baratnya 521. Dan beliau ini juga alumnus dari UNS tahun 2014. Yang terakhir ya, termasuk tadi sudah disampaikan bahwa Bu Enggar ini adalah alumni angkatan pertama dari Akademi Gizi Karya Usaha Kediri. Ya, masih eksis dan masih dipercaya, dan pengabdiannya mulai angkatan pertama sampai sekarang cintanya dengan karya usaha. Ya, terima kasih Bu Enggar. Iya, cintanya mulai kuliah ya, mulai kuliah. Cintanya di karya usaha. Ya. Itu yang saat ini dipercaya menjadi direktur, kemudian pembantu direktur. Ini ayo. Udir 1. Ya. Pembantu direktur 1 bidang akademik. Ya, ini diamanahkan kepada Ibu Hartini, sarjana teknologi pangan, magister kesehatan. Ini ya. Ya. Bu Cucu ini pembantu direktur 1 adalah bidang akademik, ini yang membidangi termasuk kalender akademik yang kemarin sudah kita sampaikan kepada mahasiswa baru. Nah, termasuk jadwal-jadwal kuliah nanti menjadi tanggung jawab dari pembantu direktur 1. Bu Cucu ini kalau yang dari Kediri juga mungkin sudah tahu. Oh, pindah sekarang, balik. Ya, di Kediri, kalau di Kediri Jalan Es Parman, kemudian ini berpindah ke daerah ke utara, ke daerah Papar. Kalau teman-teman Kediri yang dari Kediri mungkin tahu. Ini dulu Bu Cucu ini D3-nya adalah dari Poltekkes Malang, kemudian dari S1-nya Unibro, dan S2-nya dari UNER tahun 2014. Lanjut, ini pembantu direktur 2, ya kebetulan saya sendiri. Ya, ini datanya, ya. Saya alumni dari Uniska tahun 2002. Jadi, ya, ini pembantu direktur 2 ini tadi saya sampaikan
bidang administrasi keuangan. Jadi surat menyurat, termasuk nanti kalau dari mahasiswa butuh surat keterangan masih kuliah. Biasanya kalau yang orang tuanya pegawai negeri atau yang misalkan dari daerah itu ada beasiswa, biasanya minta surat keterangannya nanti ke saya. Termasuk nanti di bawah saya nanti keuangan, ya. Jadi jangan heran nanti suatu saat kalau yang belum, nanti mesti ada yang bertanya. Ya, ini tugas utama dari pembantu direktur 2. Kemudian lanjut ke pembantu direktur 3. Pembantu direktur 3 ini di bidang kemahasiswaan. Jadi karya mahasiswa, kegiatan mahasiswa itu di bawah tanggung jawab pembantu direktur 3. Assalamualaikum. Nah, ini Ibu Mirta Sari Palupi, sarjana teknik sains terapan magister kesehatan. Ini juga alumni dari Akademi Gizi angkatan ketiga. Ya, ini tadi direkturnya angkatan pertama, ini pembantu direktur 3 angkatan ketiga. Saking cintanya dengan karya usaha, tidak mau beralih dari karya usaha. Ya. Ini nanti bidang kemahasiswaan, itu termasuk nanti yang karya-karya mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan nanti di bawah pembantu direktur 3. Atau kalau nanti bingung, kalau misalkan nanti suatu saat, atau kemarin, atau di namanya aja bingung, Mirta Sari Palupi, tapi kenapa di situ muncul, ya jangan heran nanti kalau di kampus, kalau ketemu itu mesti namanya Bu Ubi, yaitu Bu Mirta Sari Palupi. Terkenalnya Bu Ubi di sini. Ya. Lanjut ke yang berikutnya. Ya. Ini dosen-dosen yang ada di dosen tetap yang ada di Akademi Gizi. Yang pertama Pak Franky Aribudiman, ini sarjana gizi, magister gizi. Ini kalau secara struktural ini sub kemahasiswaan, karya mahasiswa. Jadi ini di bawah pembantu direktur 3. Ini Pak Franky. Ini nanti ini juga alumni dari UNS tahun 2016 S2-nya. Ya. Kemudian lanjut dosennya. Nah, ini masuk Bu Rizka Maratus Solehah. Bisa Bu Rizka. Oh, kebetulan di pembicara. Di Zoom pembicara ada di sana itu Bu Rizka. Ini magister gizi juga dari S2-nya alumni UNS 2019. Ya. Ini kalau nanti Bu Rizka ini subnya Udir 1, ini di bidang evaluasi. Ya. Lanjut, Mas. Ya, ini salah satu dosen lagi di Akademi Gizi adalah Pak Putu Pujanto, sarjana magister kesehatan. Ini juga di bawah Udir 1 di bidang akademik. Jadi ini nanti termasuk juga bimbingan konselingnya. Ya, bimbingan konseling. Nanti sama Pak Tutut. Oke, lanjut, Mas. Ya. Ini bagian keuangan, yaitu Bu Aninggar Libanon. Ini yang nanti ini termasuk di bawahnya Udir 2, salah satu staf di bawahnya Udir 2, nanti ini keuangan. Jadi jangan heran nanti kalau
yang berkaitan dengan keuangan mesti nanti di WA sama Bu Aninggar. Ya. Oke, lanjut Mas. Berikutnya yaitu ada di lab diet. Lab diet ini Bu Risma Trisnagadi. Ini juga alumni dari Akademi Gizi Karya Usaha Kediri. Angkatan berapa Mbak Risma? Ya, ini Mbak Risma ini juga saking cintanya dengan karya usaha, ya juga mengabdi di karya usaha. Ya, ini Mbak Risma. Kemudian lanjut di berikutnya. Nah, ini di lab kimia, nanti penanggung jawabnya sama Pak Imam Samsudin. Ya, ini beliaunya ini terutama kalau yang suka penelitian-penelitian nanti akan bertemu dengan Pak Imam Samsudin. Oke, lanjut Mas. Salah satu staf pembantu, terutama ini pekaryanya adalah Pak Santoso, ini yang terkait dengan penyiapan tempat kelas dan sebagainya, kantor, termasuk penanggung jawab kebersihan dan sebagainya, itu adalah Pak Santoso. Oke. Mas, lanjut. Ya, itu beberapa yang dipercaya, diberi amanah oleh Yayasan Karya Usaha untuk menjalankan Akademi Gizi yang diberi amanah, termasuk mulai direktur sesuai dengan struktur tadi, yang sampai saat ini ya diberi amanah oleh Yayasan Karya Usaha. Itu pegawai dan karyawan di Akademi Gizi, khususnya Akademi Gizi ya, karena tidak banyak, kalau keseluruhan dari memang banyak, cuman yang diberi amanah untuk mengelola Akademi Gizi sementara masih beberapa orang. Itu terima kasih untuk yang berikutnya. Ini nanti langsung disambung dari pembantu direktur 1, terutama di bidang kalender akademik dan pendidikan, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Cucu Supriyatini, Sarjana Teknologi Pangan, Magister Kesehatan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung disambung oleh Bu Cucu Supriyatini. Monggo Bu Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur Penggar Angkaini Sarjana Sentrapan Gizi. Kemudian saya hormati Budir 2, Budir 3, dan semua staf dan dosen Akademi Gizi Karya Usaha Kediri. Serta yang saya sayangi, saya banggakan, ini Hima juga ada ya. Kemudian yang saya cintai dan ini saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Akademi Gizi Karya Usaha Kediri. Ya. Ini ya mau nggak mau ya sangat sayang sebenarnya ini sekali ketemu dengan
keluarga-keluarga baru. Secara resmi 2 hari ini adalah penyambutan untuk keluarga baru, mahasiswa baru di Akademi Fisika Karya Wisata Kediri. Semoga tidak mengurangi perkenalan kita. Ya, tadi sudah disampaikan ke Bu Enggar bahwa Anda masuk di Akademi Fisika Karya Wisata Kediri. Tadi sudah disampaikan visi misinya, ya, terutama untuk yang maba ya. Nah, ini masih camaba, calon mahasiswa. Nanti 2 hari ini adalah ada pelantikan akan menjadi mahasiswa, ya. Nah, selama ini kita perkenalkan kehidupan kampus, kemudian visi misinya juga sudah disampaikan. Kira-kira ya, kita adalah vokasi, jalur vokasi kemarin sudah disampaikan dari pihak Stikes ya, bedanya vokasi sama akademi, bahwa kalau S1 itu adalah jalur akademi, kalau diploma adalah jalur vokasi. Jadi kita ada di vokasi, otomatis kita yang 60% adalah untuk prakteknya. Ya, mudah-mudahan kita harus ekstra keras ya, terutama ini di masa pandemi. Kita praktek gimana, Bu? Nah, itu nanti kita akan teknisnya akan kita bicarakan selanjutnya. Ya. Jadi dari visi misi kira-kira ya, Anda nanti lulus akan jadi apa? Jadi ahli gizi, ya. Jadi ahli gizi. Apa tuh ahli gizi? Saya yakin mungkin ada yang sudah jelas atau sekedar atau apa ya nanti saya mau jadi apa? Jadi kalau saya ngomong bukan kecap ya nomor 1, tapi kita kalau masuk pilihan Anda kalau masuk ke akademi gizi itu adalah pilihan yang tidak salah. Ya. Kalau selama pengalaman kami jadi profesi gizi, ilmunya sangat aplikatif karena kebutuhan gizi adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan makanan yang gizi itu apa bedanya dengan makanan dasarnya makanannya adalah gizi. Ya, yang sangat diperlukan mulai dari janin sampai seumur hidup membutuhkan gizi. Kemudian sekarang berkembang untuk tumbuh kembang, untuk lansia. Jadi insya Allah ya bismillah ilmu ini adalah ilmu yang aplikatif. Ya. Kalau dari visi misinya tadi Anda entrepreneur, jadi ahli gizi ya. Jadi kalau jadi profesi gizi ya bukan kita mau ngomong mengunggulkan profesi, memang kita harus cinta profesi ini ya. Profesi ini adalah profesi yang sangat mulia, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk diri kita, keluarga, masyarakat. Kalau kita tahu problem kesehatan yang paling utama adalah masalah makanan. Nah, itu nanti itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi kita bisa beraspek di klinik itu untuk sakit dan komunitas, kemudian kita memproduksi makanan yang baik dan sehat dan aman, ya itu yang profesi-profesi kita. Oke, ya sudah saya share juga panduan akademik, sudah dibaca semua atau sudah dibuka? Nah, sudah di situ sudah tertuang selama 6 semester ke depan. 6 semester ke depan Anda akan ngapain di sini? Ya, akan ngapain di sini? Selama 6 semester akan Anda apain saja? Nah, itu nanti menjadi petunjuk ya kan? Kemudian saya share juga kalender akademik ya, kalender akademik itu menjadi selama 1 semester, 1 tahun ya, tahun akademik Anda apa saja kegiatannya. Oke. Oke, slide kita ke kurikulum, Mas. Slide-nya kurikulum. Ya. Oke. Tadi sudah karena kita kurikulumnya adalah KKNI itu sudah nasional, kerangka kualifikasi kerja nasional ya, yang kita ada di level 5 untuk D3. Nanti apa sih KKNI? Jadi itu kita kok menjadi standar kerja. Kemudian Anda akan berapa SKS? Kita apa SKS satuan semester ya? Ada 112 SKS yang ditembus dalam 6 semester. Ya, dalam 6
semester. Oke, slide. Slide, Mas. Nah, ini distribusi mata kuliahnya. Nah, lengkapnya ada di paduan akademik. Ya. Ini ya, semester pertama Anda akan dapatkan mata kuliah seperti ini, agama, 2 SKS, Pancasila 2 SKS, Sosiologi Antropologi 2 SKS, Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi 2 SKS, Ilmu Gizi Dasar 2 SKS, Anatomi Fisiologi 2 SKS, Ilmu Pangan 2 SKS, Ilmu Kesehatan Masyarakat 2 SKS, dan Gizi Kuliner 3 SKS. Totalnya ada 19 SKS yang akan Anda tampil. Nanti secara teknis kita akan bisa diskusi dalam GPA saja. Slide, Mas. Nah, jadi kurikulum ini adalah berisi kira-kira yang mendukung Anda untuk jadi membentuk visi depan. Misalkan entrepreneur, di sini ada mata kuliah entrepreneur. Anda nanti akan kuliah akan menjadi ahli gizi klinik. Di mata kuliah ada yang mendukungnya, ilmu gizi dasar, anatomi fisiologi, patologi, ya kan? Ilmu dietnya. Ini adalah kurikulum. Right, Mas? Right. Next. Ya. Jadi akan terdistribusi 112 SKS, ya. Ada praktek, ada teori. Kemudian nanti di slide lagi, nanti bisa semester 6 itu adalah semester praktek kerja lapangan. Ya, Anda akan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, ya, sehingga tidak menjadi kendala untuk praktikum di lapangan. Nah, ini kita nanti akan ada praktek klinis, kemudian komunitas di puskesmas dan di desa, kemudian ada di penyelenggaraan makanan institusi. Nah, itu bisa di catering. Biasanya yang kita pakai adalah catering untuk ADS, ya, atau catering service untuk pesawat. Nah, itu ada, kemudian di rumah sakit, kemudian penyelenggaraan makanan banyak sekolah, kemudian di ada juga di industri. Terus tidak kalah pentingnya di akhir lulusan wajib mempunyai karya tulis. Ya, untuk menjadi karya tulis Anda harus bisa menulis. Kemarin sudah kayaknya sudah dari narasumber apa, kosim atau apa, atau kemarin itu harus bisa menulis. Ya, kita wadahi Anda punya warisan, punya ide apa yang Anda mau buat, ya, karya-karya tulis bisa dirilis. Ya. Slide next. Nah, kemudian untuk layanan akademik ada registrasi. Registrasi akan jadi 2 hari ini, kemudian ini adalah masa-masa registrasi bulan kita mulai kalender akademik tanggal 7 ya. Nah, tanggal 7 sehingga setelah PK2MP sampai sebelum tanggal 7, paling lambat tanggal 5 itu Anda melakukan registrasi. Daftar ulang, ya, daftar ulang pengajuan KRS, apa sih KRS? Ada studi-studi, kemudian, oke. Misalkan kalau 6 semester kita tempuh, misalkan kalau ada, ya mudah-mudahan tidak ada, semua harus tepat waktu ya. Tapi misalkan ada kendala ataupun apa, boleh masa studi itu boleh sampai 10 semester untuk anak D3. Tapi mudah-mudahan tepat waktu lulusnya 6 semester semua. Nanti ada perkuliahan, ada pembelajaran, ada pembimbingan akademik ya. Jadi nanti setiap mahasiswa punya pembimbing akademik. Apa itu pembimbing akademik? Ya. Di situ akan menjadi fasilitas kesulitan Anda misalkan maafkan kesulitan keuangan yang jelasnya, misalnya kesulitan adaptasi, kesulitan dalam mencapai kompetensi, kesulitan hal yang mengganggu masa pembelajaran, ya silakan Anda konsul dengan pembimbing akademik. Dan ada praktikum, ada PKL, ada kuliah tamu, ada tugas akhir yang oke. Endingnya nanti ada wisuda, kemudian ada ijazah, kemudian ada dalam ijazah itu ada nama lain adalah SKPI, ya. Surat keterangan pendamping ijazah itu yang dibutuhkan untuk mendampingi ijazah. Jadi Anda punya bakat apa, kemudian ini yang mendampingi, memiliki
mendapatkan kejuaraan lomba nasional apa, seperti kakak tingkat sudah pernah mendapat juara nasional. Ini yang SKS ini. Nah ini kalau melamar pekerjaan ataupun menjadi penyerta, menjadi pertimbangan. Ya, jadi dengan tingkat mulai dari semester 1 Anda punya prestasi apa, nah itu akan ditampilkan dalam SKPI. Ditampilkan pernah menjabat organisasi, menjadi ketua hima, menjadi ketua panitia apa, ini disertakan dalam SKPI. Itu menjadi pengalaman organisasi. Dan yang jelas ada sanksi, nanti ada sanksi akademik dan akademik. Kemudian ada beasiswa, ya ini ada beasiswa yang diharapkan, ya. Kalau mudah-mudahan karena kalau dari Dikti ada PPA, ya untuk panduan akademik ya, jadi untuk peningkatan prestasi akademik sudah Dikti, tapi kebetulan karena ada masa pandemi, ini dialihkan untuk subsidi kuliah yang untuk KIP ya. Kemudian untuk dari yayasan untuk peringkat 1, 2, 3 itu ada. Sarannya mulai peringkat 1 1 juta, peringkat 2 800, peringkat 3 600. Itu sebagai reward saja. Slide next. Jadi mudah-mudahan kalau dengan ada beasiswa ataupun reward Anda menjadi semangat untuk layanannya adalah laboratorium, perpustakaan dan KHHC. Karya Usaha Center di sini menyediakan misalkan kalau penyakit-penyakit ringan, flu ataupun apa membutuhkan obat silahkan ke Karya Usaha Center. Tapi karena masa pandemi jarak jauh belum bisa dimanfaatkan. Right? Nah, nanti proses pembelajarannya bisa dibaca sendiri bahwa kita ada student center yang terpusat pada mahasiswa, harus aktif mahasiswa, harus inovatif, sehingga di pembelajaran, metode pembelajaran pun harus ditanamkan, harus mulai belajar untuk inovatif. Metode pembelajaran ada ceramah, diskusi, ya, PKL yang tadi sudah kita sampaikan. Untuk satu SKS itu adalah 50 menit untuk tutorial. Right? Lanjut next. Ini kondisi khusus karena masa pandemi sudah menjadi ketetapan Menteri Pendidikan SKP 4 Menteri bahwa tahun ganjil ya 2020-2021 wajib untuk perguruan tinggi melakukan daring ya. Jadi mau nggak mau kita harus menerapkan daring ya. Jadi ada metode pembelajaran daring, kita nanti manfaatkan, tetap ada pembimbingan secara online, kemudian tutorial bisa kita manfaatkan WA Group, Classroom, ya, dan lain-lain. Next. Next. Nah, untuk prakteknya pun lah ini kita praktek. Kita prakteknya, ya. Jadi untuk misalkan ada mata kelas untuk semester 1 itu ada praktek kuliner. Ada praktikum kuliner ilmu pangan. Misalkan kita mengenalkan bahan makanan. Oke. Kalau kuliner memasak, ya, jadi nanti setiap mahasiswa ada menu ataupun apa, silakan dipraktekkan sendiri, dikirim videonya secara tutorial, ya. Nah, tapi misalkan nanti kalau ada praktikum kimia, misalkan nanti di semester 2 itu ada kimia, itu kita lakukan di akhir semester, kalau terpaksa di lab, kita gunakan dengan SOP dan protokol kesehatan. Next. Nanti, untuk evaluasi. Nah, evaluasi namanya mahasiswa butuh nilai ya. Kita, nilainya ada soft skill, ada hard skill, ya, kognitifnya. Jadi kalau evaluasi untuk kognitif itu ada secara uji, ada uji tulis, itu kita gunakan dalam satu semester ada 2 kali, ada UTS sama UAS. Kemudian ada soft skill itu yang nilai yang dari dosen apakah Anda jujur atau tidak. Kemudian itu ada penilaian tersendiri, sikapnya bagaimana. Kemudian kehadiran. Jadi namanya kuliah kan
Ya kita nggak meminta untuk sakit ya, kalau kondisinya nggak bisa lah. Maksimum untuk kita hadir itu adalah 25%, baru bisa menjadi ujian akhir semester. Next. Sumber belajarnya bisa bahan cetak, bisa non cetak ya. Kalau otomatis kita yang sekarang pandemi ya, nah, sekarang kita akan ada referensi apa, kemudian kalau non cetak bisa kita manfaatkan nanti. Ya, next ini tadi sudah untuk distribusi kuliahnya bagaimana, evaluasi pembelajaran juga sudah, ya. Next. Nah, ini nilai-nilainya nanti. Nah, kalau saya maunya namanya SKS ya, sudah belajar bahwa indeks prestasi yang paling tinggi adalah 4, ya 4. Tipenya 4 itu sudah sempurna, semua kumlot. Targetnya misalkan Anda harus 3,5, ya, IPK 3,5 kumlot ya, berarti nilainya harus AB, AB, A, AB. Itu dengan nilai seperti apa? Itu adalah distribusi nilai, kita masih ada A, B, B, BC, C, BC. Secara tulus ya, kita memang harus supaya aman ya untuk mencapai kita mahasiswa nilainya dari tadi sudah banyak menyampaikan bahwa kita ada penjaminan mutu. Ya, kita standar rata-rata penjaminan mutu 3,25, berarti mahasiswa harus wajib nilai minimal harus B. Ya, itu kalau belum B boleh mengulang. Tapi C pun sebenarnya lulus. Jadi untuk meningkatkan perbaikan nilai itu bisa ditingkatkan menjadi menjadi B. Next. Selanjutnya, lulus seperti apa? Nah, ini ada sangat memuaskan dan dengan ujian. Kalau sudah lulus dalam waktu 6 semester. Jadi kalau dengan ujian kumlot itu di atas 3,5, ya 3,51 itu sudah kumlot. Next. Terima kasih. Mudah-mudahan ya kita awal perkuliahan, bismillah, mudah-mudahan lulus tepat waktu. Berarti kalau kita masuk di tahun 2020, insya Allah semuanya bisa wisuda di 2023. Insya Allah sudah bisa menyandang ahli madya gizi. Pesan saya tadi menyampaikan, kalau gimana? Boleh bekerja. Kalau masih punya sumber daya dan waktu masih muda, tidak ada salahnya ada studi lanjut, ya kan? Ya, seperti kami ini rata-rata dosen dan Bu Engga dan lain-lain semua di sini adalah semuanya berawal dari D3. Jadi lanjutkan seperti yang kami lakukan, misalnya studi tidak puas hanya di D3, bisa S1, S2, seperti kalau kami ini masih S2, jadi Anda punya lulusan S3 atau lulusan ya, bisa belajar umur. Mungkin itu yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tidak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Cucu yang telah memberikan gambaran tentang kalender akademik di Akademi Gizi Karya Usaha Kediri. Untuk selanjutnya tentang kemahasiswaan, ini di bawah pembantu Direktur 3 yang terhormat Ibu Mirtasari Palupi, Sarjana Sains Terlapan, Manajemen Kesehatan, kami persilakan. Monggo Bu Pi. Terima kasih Pak Ro yang sudah ini sama matikan.
Terima kasih untuk waktunya dari Pak Rohani. Bentar ya, ini mau slideshow. Keluar. Saya terima kasih, perkenalkan dulu nama saya Mertasari Palupi yang biasa dipanggil Upi ya. Kalau nanti jangan rancu dengan tadi yang baru tampil Ibu Cucu ya. Nanti untuk saat ini sebagian besar sudah hampir sama dengan ibu-ibu yang sudah menyampaikan tadi dari Ibu Direktur maupun dari Ibu Cucu. Ya. Nanti Bu Pi akan menjelaskan sebagian tentang Budir 3. Nah, ini Budir 3 adalah pembantu Direktur 3. Di sini saya tidak sendiri ya. Saya bersama dan ditemani oleh Pak Franky ya, Pak Franky Arifin. Masih ingat ya Pak Franky? Pak Budi. Ya, ini Big Master semuanya, Master Big semuanya ya. Sampai penuh layar Zoom-nya. Mohon maaf ya kami memenuhi, tapi ya inilah adanya kami. Kami di Budir 3 membawa tentang bidang kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nanti yang berkaitan dengan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian ada di kami, yaitu di saya sama Pak Franky. Ini tugas kami membantu direktur dalam bidang kesehatan, membantu direktur dalam bidang penelitian dan pengabdian, membantu direktur dalam pembinaan mahasiswa, membantu dalam pembinaan alumni, membantu direktur dalam pembinaan Ormawa. Ormawa kita nanti ada DPM, SEMA, dan UKM. Mungkin nanti akan di-share sendiri oleh teman-teman atau kakak tingkat Anda yang DPM dan SEMA, serta UKM. Kemudian yang saya tekankan di sini adalah tentang UKM. UKM-nya nanti semua mahasiswa baru yang semester tingkat 1, semester 1 dan 2 nanti wajib mengikuti UKM. Minimal 1 UKM yang diikuti. Kemudian membantu direktur dalam bimbingan mahasiswa. Ini layanan yang diberikan kepada mahasiswa, ada bimbingan akademik dan konseling, pembinaan soft skill, kesehatan, kita ada KHC, sudah dijelaskan oleh Ibu kita kemarin, ada beasiswa, kemudian ada minat dan bakat. Kalau di bimbingan akademik nanti kita bersamaan dengan Ibu Cucu ya, di Budir 1, nanti mulai dari pengisian data, KLS dan lain sebagainya, ada pembagian pembimbing, dosen pembimbing akademik, kemudian ada pengisian data dan file pribadi mahasiswa. Jadi mohon nanti adik-adik mahasiswa semua harus mengisikan atau harus paling tidak secara jujur ke kita, apa sih permasalahan yang terjadi, misalnya tentang kesehatannya atau apa. Gunanya untuk apa? Pada saat kita melakukan misalnya seperti outbound dan lain sebagainya, kita dari pihak akademik harus tahu mahasiswanya kondisinya bagaimana, mempunyai kondisi khusus atau tidak. Ya, itu yang harus kita tahu dari file pribadi mahasiswa. Boleh curhat, boleh curcol semaunya, tapi tidak untuk finansial ya. Nanti tolong digarisbawahi, hanya untuk curhat secara pribadi di masalah tertentu. Ya. Oke. Yang selanjutnya kesehatan, kemarin kita punya layanan, sudah dijelaskan ya Bu Cucu maupun Bu Ita, kemarin kita punya layanan KHC atau Karya Husada Health Center. Ya.
Di sini kita melayani perawat jalan atau bantuan kepada mahasiswa yang rawat inap. Ya, nanti ada bantuan mahasiswa rawat inap itu artinya bila mahasiswa tersebut pada saat dia menderita sakit dan dirawat inap minimal paling tidak 3 hari itu bisa diklaim ke KHC. Tapi bantuannya bersifat bantuan ya, bukan klaim penuh ya. Jadi bersifat bantuan. Terus kita punya Ormawa. Karena kita di Akademi Gizi, kita nanti Ormawanya bukan hima penyebutannya, tapi adalah Senat Mahasiswa atau SEMA. Kita langsung berdiri sendiri dari SEMA tersebut, SEMA Akademi Gizi Karyausaha Kediri. Kemudian di situ juga ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa Akademi Gizi sendiri. Ini ya, adik-adik tolong nanti di garis bawahi, kita itu nanti memang terpisah atau berbeda organisasi mahasiswanya. Tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan bersama dengan Stikes, kita tetap melakukan secara bersama-sama, bukan terpisahkan. Dan tidak usah nanti protes, oh saya anak tiri dan lain sebagainya, tidak usah. Karena kita memang dalam satu lingkup Yayasan Karyausaha Kediri, kalau ada kegiatan bersama, ya kita lakukan bersama. Walaupun kita punya SEMA sendiri atau DPM sendiri, tapi kita tetap bersama di dalam satu Yayasan Karyausaha. Yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Raja, memang secara hukum kita terpisah dengan Stikes dan Akademi Gizi, tapi pada saat kegiatan bersama kita tetap dilakukan bersama-sama. Kemudian ini beasiswa yang disampaikan tadi oleh Bu Cucu juga ya. Kita ada beasiswa dari yayasan, ada yang dari Kemendikbud ya. Dari Kemendikbud itu memberikan beasiswa namanya peningkatan prestasi akademik atau yang disebut dengan istilah PPA. PPA tersebut adalah diberikan kepada mahasiswa dengan IPK di atas 3. Dan melalui proses seleksi terlebih dahulu. Kemudian kita dari L2 Dikti mendapatkan berapa besaran kuotanya yang diberikan, ya baru itu yang akan kita jaring untuk mendapatkan PPA. Adik-adik bisa, ini untuk memacu adik-adik untuk selalu berprestasi ya. IP minimal 3. Nanti akan di buku akademik, sudah dicantumkan minimal 3,25 targetnya kita. Jadi tolong kalau IP 3 silahkan kalau memang diperlukan segera melakukan misalnya semester pendek, ikut remedi dan lain sebagainya untuk tetap bisa mencapai IP 3,25. Minimal target kita di IP 3,25. Karena lulusan swasta paling tidak IP yang dipandang untuk bisa layak bekerja adalah di atas 3. Terus yang baru kita dapatkan kemarin adalah namanya bantuan UKT SPP. Ya, karena pada masa pandemi COVID-19 ini kita ada namanya UKT SPP yang juga kita mendapatkan kuota dan harus ada seleksi terlebih dahulu. Ini ada beberapa kegiatan kemahasiswaan ya, ada PK2MB, Disnatalis, kemudian peringatan Hari Gizi, seminar, perayaan Hari Besar, studi banding. Kalau PK2MB yang seperti kita laksanakan sekarang ini, bakat seni atau Disnatalis, ini biasanya inilah yang saya maksud salah satu kegiatan bersama yang dilakukan antara Stikes dan Akademi Gizi Karyausaha Kediri. Ya, Disnatalis di sini nanti kita banyak, alhamdulillah kita sering mengundang artis-artis papan atas. Contohnya ada Armada, siapa lagi? Seventeen, terus Freestyle, Guyon Waton. Nah, besok mau truk oleng atau DJ bisa, ya. Nanti silakan. Kita bisa ada polling sehingga pada saat kita melakukan Disnatalis kita mau mengundang siapa. Karena masa pandemi tahun ini
desnatalisnya secara virtual dulu. Kalau diadakan ya, nanti doakan aja. Nanti nyanyi sendiri-sendiri di rumah ya. Kemudian ini ada beberapa slide tentang ini PK2MB ya. Seharusnya kalau luring, ya luring, kita seperti ini, ada upacara, ada adik sudah ada di sini, sudah menangis haru biru dan lain sebagainya sudah di sini, kemudian membentuk kayak semacam apa itu namanya, formasi-formasi ya, itu ada PK2MB dan lain sebagainya. Itu kalau luring, kalau offline ya. Kemudian ini ada kegiatan, salah satu kegiatan peringatan Hari Gizi Nasional ya. Di sini kita tidak menutup kemungkinan kita sering mengadakan seperti ini, seperti lomba memasak ataupun olahraga tingkat SMA yang kita undang ke sini untuk melakukan atau memeriahkan peringatan Hari Gizi Nasional. Nah, salah satunya ada semacam ini, kayak lomba memasak, kita ada tim dari Ngasem, dari SMKN 3 Kediri, ada bola basketnya dari SMA 2 Pare, dan lain sebagainya. Kita jaring untuk apa? Untuk mengenalkan ada Akademi Gizi Karyasada Kediri yang berada di Pare ini, yang bisa menampung adik-adik dalam ikut menyehatkan kesehatan masyarakat Indonesia untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kemudian ada juga seminar gizi ya. Seminar gizinya itu kita lakukan juga dalam memperingati Hari Gizi Nasional juga ya. Kita bisa bekerja sama dengan Bersakti. Oh ya, yang selanjutnya adalah studi banding. Studi banding kita bukan berarti plesir atau berwisata, traveling. Ya, studi banding itu kita melakukan studi banding itu untuk kita belajar. Ya, belajar mulai dari ini kemarin kita belajar di gizi kuliner tentang cara makan, tata cara makan. Kemudian di Poltekkes Jakarta 2. Kemudian di Teh Botol untuk mengetahui manajemen dari institusi masing-masing yang kita lihat yang berkaitan dengan gizi ya. Jadi kita tidak hanya bermain saja, tapi di sini ada belajarnya. Jadi kemungkinan untuk menimba ilmu secara nyata bisa kita lakukan. Kita sudah pernah kemana aja? Nanti terserah dari mahasiswa, kita pernah ke Bandung, ke Bali, ke Jakarta, ke Jogja, ya. Nanti mau terserah mau kemana tergantung dari permintaan atau minat dari mahasiswa. Kemudian di pemberdayaan lulusan kita punya wadah alumni namanya IKA Giasa. Di sini kita banyak IKA Giasanya dari sudah hampir kurang lebih 500 sekian orang yang dari Akademi Gizi dan lulusannya tersebar di mana saja. Mereka bisa tersebar di pemerintah, swasta, ataupun bahkan akademi militer. Dari ada yang Angkatan Laut, mereka diambil di Angkatan Laut, dan sebagainya. Ini sarana saya sudah ya, sudah Nausmes sejak kemarin, sudah di-share oleh Bu Ita juga. Nah ini UKM kita nanti akan dijelaskan lebih jelas dari pihak SEMA ya. Ini yang boleh diikuti dan wajib diikuti oleh mahasiswa tingkat 1. Baik, demikian dari saya. Mungkin akan ya. Saya ini nanti terima kasih dari saya. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya nanti dari SEMA yang akan memberikan dan menjelaskan. Nanti untuk yang SEMA-nya akan dijelaskan oleh Mas Gustian Wahyu, dan untuk DPM-nya akan dijelaskan oleh Mbak Ririn. Ya,
dan dihandle oleh Mas Gustian. Monggo Mas Gustian, apakah sudah siap? Sudah? Sudah satu. Sudah masuk? Mohon maaf, Mas Tian, sinyalnya ya. Isinya. Posisinya belum masuk, Mas Tian. Nah, halo Mas Tian. Halo. Sudah? Sudah. Sudah ya Mas Tian? Silakan Mas Tian mempresentasikan, mengenalkan SEMA dan DPM serta UKM dari Akademi Gizi Karya Usaha. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Bu Upi. Sebelumnya, untuk teman-teman Camaba semuanya, perkenalkan, nama saya Gustian Wahyu Prastama. Saya di sini saya akan mengenalkan tentang apa saja Ormawa yang ada di Akademi Gizi Karya Usaha Kediri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Upi, jadi untuk Ormawa atau organisasi mahasiswa Akademi Gizi terdapat dua, yaitu atau Senat Mahasiswa. Untuk para anggota dari DPM dan SEMA akan saya perkenalkan langsung saja melalui video mungkin supaya bisa lebih cepat. Oke, akan saya putar ya. Berikut adalah link untuk kegiatan atau proker dari DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ini waktu upacara pelantikan anggota Ormawa baru. Untuk wakil ketua dari Dewan Perwakilan Mahasiswa.
videonya nggak ada suaranya. Oh, kalau begitu saya jelaskan sambil jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu dari Senat Mahasiswa. Itu baik, sebentar. Maaf, ada gangguan. Oke, video profil bisa diputar. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kegiatan waktu pelatihan dasar organisasi, kemudian undang-undang bersama DPM Daerah Mataman Kediri, yaitu proker dari DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya. Belum mungkin. Belum.
sudah muncul. Sudah muncul. Ini anggota-anggota dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi sekretaris yaitu Rahmalia Valentina. Kemudian bendahara ada Nora Indah Kusumawardhani. Komisi Kelembagaan dan Humas Eva Riza Duyanti. Untuk Komisi Publik Realisasi ada Sally Octavia. Komisi Controlling Sekar Pramita. Selanjutnya adalah dari Senat Mahasiswa. Berikut total kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Senat Mahasiswa, yaitu masih dalam proker dari Senat Mahasiswa. Ada PK2MP, kemudian gizi turun kampus, lalu ada lomba peringatan Hari Gizi Nasional. Ada lomba basket dan juga lomba cipta menu yang diikuti oleh SMA di Kediri. Kemudian kegiatan seminar nasional dan temu ilmiah masih dalam rangka peringatan Hari Gizi. Kemudian juga ada senam sehat yang kita adakan setiap hari Jumat. Namun ini untuk 1 bulan 2 kali, yaitu tidak rutin per minggunya. Kemudian untuk anggota-anggota dari Senat Mahasiswa bisa dilihat koordinator divisi Humas ada Aninda Rizka Dwi Jayanti. Untuk anggota divisi Humas ada Nur Khatibah Abdullah. Koordinator divisi PSDM ada Nesa Etrika. Anggota divisi PSDM ada Elena Azari Darmadi. Koordinator divisi pendidikan Erlina Retno Wahyuni. Lalu untuk anggota divisi pendidikan Rizky Putri Arumsari. Kemudian koordinator divisi kewirausahaan Linda Kurniawati. Kemudian anggota divisi kewirausahaan Vera Aviananda. Koordinator divisi keagamaan Indriah Kusumawati. Koordinator divisi jurnalistik ada Windy Mas'idayu Putri. Anggota divisi jurnalistik ada Seren Marta di Farang. Ya, itu tadi profil dari DPM dan SEMA. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menampilkan video dari UKM. Untuk UKM sendiri ini baik dari gizi maupun dari stikes ini memang gabung menjadi satu. Untuk UKM sendiri dinaungi oleh BEM, yaitu di bawah dari PSDM atau Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
Berikut UKM-UKM yang ada di Stikes dan Akademi Gizi Karya Usaha Kediri. Ada badminton, lalu study club. Nah, ini untuk UKM PAMI, Paguyuban Mahasiswa Islami. Selanjutnya ada UKM Poli. UKM Tari. UKM Catur. UKM Futsal. Dan ini ada UKM Paduan Suara. Ya, itu tadi untuk profil dari Ormawa dan UKM. Semoga dapat memberikan gambaran untuk khususnya untuk para teman-teman Camaba nanti. Barangkali ada yang berminat untuk bergabung mengikuti salah satu organisasi mahasiswa atau bergabung di salah satu UKM. Karena sebelumnya tadi juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Pik bahwa untuk mahasiswa minimal harus mengikuti salah satu dari unit kegiatan mahasiswa yang tadi. Dan mungkin ada juga dari teman-teman Camaba yang berniat untuk ikut aktif dalam kegiatan organisasi, mungkin bisa mengikuti seleksi dari salah satu Ormawa, bisa ikut DPM atau Senat Mahasiswa. Karena mengikuti organisasi mahasiswa ini selain juga untuk menambah koneksi atau sharing-sharing lah istilahnya antar sesama mahasiswa, itu juga kita juga dapat banyak sekali manfaatnya, antara lain mungkin dapat melatih apa ya, misalnya kayak kalau kita gabung di organisasi itu kita pasti otomatis bakal jadi mahasiswa yang aktif gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin awalnya adalah anak yang pemalu, mungkin misalnya mungkin dengan kalian gabung dengan organisasi, kalian bisa lebih melatih supaya lebih aktif dan nggak jadi orang yang pemalu lagi. Karena mahasiswa itu tidaknya kita harus aktif gitu. Jadi kalau cuma mahasiswa habis kuliah pulang ya sebenarnya nggak salah, tapi mungkin akan lebih baik kalau kita habis kuliah ikut aktif dalam kegiatan UKM ataupun juga di organisasi. Jadi mungkin memanfaatkan waktu selagi kita masih mempunyai waktu yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baik, itu tadi
yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Untuk buat teman-teman yang mungkin kalau ada yang mau ditanyakan mungkin boleh bisa nanti saya share atau nomor WA mungkin yang bisa dihubungi. Silahkan mau tanya-tanya kalau misalnya ada pertanyaan mengenai gimana sih kuliah di GISI itu, terus organisasi nanti kegiatannya seperti apa aja, atau mungkin teman-teman ada yang berminat gabung juga, nanti saya kasih nomor, langsung saya taruh di chat room Zoom saja ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Gustian yang sudah memberikan arahan tentang tema DPM dan UKM. Jadi besar harapan kami dari adik-adik Sukma untuk tetap mengikuti kegiatan, baik kegiatan akademik kemahasiswaan. Untuk UKM saya tekankan lagi wajib ya, tetap wajib. Tapi untuk masa pandemi masih belum dilaksanakan secara offline. Tapi paling tidak adik-adik sudah mengenal dan mengisi yang diabsensi ya, ada peminatan UKM. Peminatan UKM yang diminati apa? Ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau malu-malu, masih malu-malu ya, karena semua tidak dapat bersuara, yang bersuara bukti aja. Ya, nanti bisa langsung diketik di chat room. Ya, di chat nanti bisa dilihat. Saya beri waktu kurang lebih 30 menit. Sekarang jam berapa? 15 menit ya, 15 menit saya beri waktu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Adelia Elriona M. Ini Bu, itu UKM-nya harus satu pilihan atau lebih? Boleh lebih dari satu pilihan asalkan harinya tidak bersamaan. Artinya misalnya kalau PAMI hari Jumat, terus badminton hari Senin, bisa diikuti secara bersamaan. Ini tadi ada promosi dari UKM badminton. Kalau mau yang sehat ya, sehat-sehat saja, silakan pilih UKM badminton. Nanti bisa lebih sehat ya. Begitu Mbak Adelia, sudah terjawab ya pertanyaannya, boleh lebih dari satu pilihan asalkan harinya tidak bersamaan. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya serahkan kembali kepada Bapak Rohani untuk menutup dan membacakan doa. Oh ya. Baik. Silakan diaktifkan videonya Mas Rian ya, Mas Rian Rahmadani. Mas Rian dan teman-teman silakan mengaktifkan video. Kita akan melakukan foto bersama. Mas Rian, the satu-satunya, the only one man in the world Akademi GISI Karyausadha Kediri. Oh, Mas Rian masih izin. Ya.
Bersiap, bersiap. 1. Slide kedua atas nama 1, 2. Ayo Mbak Windy, Anida. Ayo wes ilang lagi yo. Ayo wes, pasan ya wes. Sudah. Slide kedua kita ambil fotonya. Dan 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Ya 3 atau tanah 2 slide. Nah, kita 2 slide itu. Slide ketiga. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan acara doa Pak Rohani. Monggo Pak Rohani untuk menutup acara PK2MB hari kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara mulai pagi sampai siang telah berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala ini karena terkait dengan jaringan mungkin ya. Jadi saya menganggap itu bukan hal yang berarti. Ya. Alhamdulillah karena acara sudah selesai. Nanti setelah ini anak-anak langsung yang mahasiswa baru ya bisa langsung live, nanti menunggu jadwal kuliah ya. Nanti akan kita nanti jadwal kuliahnya nanti akan kirim di grup
Jadi nanti akan kita kirim di grup. Ya. Lebih hikmat tadi acaranya sudah berjalan dengan lancar, tidak ada salahnya kalau kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selama 2 hari bisa mengikuti acara ini dengan baik, dengan diberikan kemudahan kelancaran. Marilah kita sejenak menundukkan kepala berdoa. Yang beragama Islam nanti akan saya pandu dengan agama Islam. Kalau yang di luar agama Islam silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa hayatan bi ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah acara yang telah kami laksanakan selama 2 hari, acara PK2MP tahun akademik 2020-2021 ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat. Acara ini ditujukan hanya semata untuk mencari ridho-Mu. Berikan kepada kami bimbingan sehingga kami dapat memetik acara ini dengan baik. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah kami dari godaan yang tidak diinginkan. Perlihatkanlah bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Beri kami pengetahuan dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari. Ya Allah, hanya kepada hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya selaku pembawa acara juga mohon maaf apabila selama memandu acara dari pagi sampai siang ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rohani yang telah membawakan acara dengan baik untuk acara PK2MP. Mohon yang adik-adik tingkat 1 silakan, kita tidak mengusir ya, tapi mohon maaf kita ada acara lanjutan. Yang tingkat 1 silahkan untuk live dari grup dari Zoom. Ya. Mohon live dari Zoom. Yang tingkat 2 silahkan menyiapkan diri untuk tetap berada di Zoom ya. Silakan yang tingkat 2 masih tetap ada ya, tingkat 2. Yang tingkat 2 lambaikan tangan. Oke, yang tingkat 1 silahkan live dulu. Lama tidak berjumpa. Iya. Sambutan apa kemarin? Sambutan. Pembacaan nilai. Lulus ya. Emang gawe paling di Islam. Singkat.
Kesel panas mah. Pindah kan tingkat Maulid. Yang tingkat 2 silahkan mulai masuk. Tingkat 2, halo. Tingkat 2. Bukti berubah bentuk. Itu sih. Tingkat 2 belum ya?